Halo, hari ini aku nyoba bikin bubur ya guys. Bikin bubur tapi makannya pakai sate ayam gitu kayak bubur Cirebon. Cuma nggak lengkap-lengkap amat ya, cuma pakai bubur dan sate doang. Jadi aku pakai bahan seadanya. Di sini buburnya aku masak pakai rice cooker, aku masak 1 cup, airnya 4. Jadi beras 1 cup, airnya 4. Terus habis itu aku masukin ke sini pakai program bubur ya. Nah, kita lihat sekarang udah setengah jam, kurang lebih mau setengah jam ya guys. Tuh buburnya. Buburnya ini aku kasih kaldu jamur dikit sama daun salam doang ya. Tuh. Ini sesekali jangan lupa kita aduk ya guys. Nah, kita tutup lagi. Nanti kita cek lagi ya. Nah, di sini ada ati ayam, tapi ada beberapa biji ampela kampung ya, karena ada ati kampung juga beberapa biji, kayaknya cuma 3 deh. Aku lagi rebus guys. Di sini aku rebusnya menggunakan rempah-rempahnya daun salam sama jahe ya. Rebus kurang lebih setengah jam sampai matang aja. Habis itu nanti kita tiriskan dan cuci ya. Cuci dulu yang bersih, baru kita tiriskan, terus kita potong-potong. Nanti bumbu sate ayam untuk buburnya, aku di sini menggunakan opor. Tuh bumbu opor yang beli di Abang Sayur waktu itu kan, masih ada di freezer. Ini aku keluarin ya, bareng bumbu opor nanti masaknya. Ini ditumis dulu. Oh iya guys, ini aku menggunakan ati ayamnya 1 kilo ya, karena ini sekalian aku bikin buat stok di freezer gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu aku mau makan sate, mau makan bubur pakai sate, ya udah pakai aja, tinggal keluarin dari freezer gitu ya guys. Terus kita angetin sendiri, bakar di teflon atau gimana. Intinya nanti ini pokoknya satenya tuh sate yang ada kayak di bubur Cirebon gitu, yang dia sudah matang tinggal makan gitu ya guys. Cuma karena aku untuk masukin ke freezer, otomatis kalau pas mau makan bubur kan dikeluarin dulu tuh biar cair. Habis itu ya paling kita panggang angetin pakai teflon aja gitu ya. Oke guys. Nah, ini dia guys, hati yang tadi kita rebus ya selama setengah jam. Sekarang sudah aku bersihkan, terus aku tiriskan ya guys. Nah, ini tunggu agak dingin sebentar lagi ya, karena ini masih agak panas. Nanti kita mau potong-potong ya sesuai selera, untuk satenya mau segimana, ditusuknya itu segede apa ya. Habis ini baru kita masak ke dalam bumbu opornya ya, biar jadi sate tinggal tusuk. Ini hati ayamnya ya guys ya. Tuh, kita potong mungkin menjadi 4 bagian ya. Kita potong 2 dulu. Habis itu, atau kalau enggak kayak gini aja deh. Tuh. Ya. Potong kayak gini aja jadi 3. Berarti satu hati jadi 6 bagian ya guys. Potong lagi. Karena ini buat makan sendiri, jadi nggak usah terlalu kecil-kecil amat ya, kayak gini aja. Yang penting nanti bisa untuk di sate ya guys. Tuh. Kalau yang kecil ya berarti jadi 4 gitu ya. Itu aja guys, aku lakukan proses ini sampai selesai dulu ya guys. Tuh. Nah, ini dia guys, sudah aku potongin ya. Sekarang aku mau tumis dulu bumbu opornya. Habis itu kalau sudah bumbu opornya tanak, baru kita masukin si atinya ya guys. Oke. Nah, ini dia bumbu opornya, lagi kita gongso dulu ya guys. Gongso sampai bumbunya harum. Kalau sudah harum ya, baru kita masukkan ini. Di sini ada jahe diiris 3 iris, sama serai 1 batang, dan daun jeruk 5 lembar ya. Ini bentar lagi aku masukin. Ini belum, soalnya belum harum bumbunya. Ini bumbunya sudah mulai harum ya guys. Aku masukin dulu rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya ini aku awetin di freezer ya guys. Jadi sewaktu-waktu kalau mau pakai rempah-rempah nggak harus beli di tukang sayur. Jadi aku beli rempah-rempah yang banyak, terus aku pisah-pisahkan kayak daun jeruk, serai gitu. Jahe juga udah dicuci dan diirisin per iris gitu.
Jadi kalau mau pakai tinggal pakai aja, ngambil di freezer gitu guys. Kita gongso dulu sampai dia agak setengah menyusut ya ininya, si bumbu opornya. Nah di sini buburnya sudah 1 jam ya guys, aku mau lihat dulu. Tuh udah jadi bubur tapi masih berbentuk nasi ya. Jadi kita tinggal aduk lagi aja. Terserah kalau bubur ini sesuai dengan selera kekentalannya ya guys. Kalau aku nggak mau kental-kental banget, jadi buburnya biasa aja gitu, agak encer tapi nggak encer banget ya. Mungkin ini setengah jam lagi juga udah kalau aku. Kalau yang pakai kuah kuning ya otomatis buburnya harus kental guys. Jadi nanti kalau ditambahin kuah kuning soalnya dia tambah encer ya si buburnya. Oke, aku masak sebentar lagi ya, setengah jam lagi aja. Kita tutup lagi. Nah ini bumbunya sudah mulai agak asat ya guys, jadi kita masukkan aja si apinya ya, masukkan. Jangan lupa aduk rata ya, kita aduk ya guys. Aduknya sesekali aja karena ini kan udah direbus apinya, yang penting rata gitu. Masak cuma sebentar doang sih. Nah tadi kan bumbu opor yang dari abang sayur itu udah agak bergaram ya, karena dia udah ada bumbunya dari sana, kayak garamnya udah kerasa. Jadi aku tambahin kaldu jamur doang guys, 1 sendok teh ya. Karena aku nggak suka manis, jadi aku nggak kasih gula. Tapi sebelumnya itu kita cobain dulu apakah dia rasanya sudah pas. Kalau misalkan rasanya kurang pas, ya kita kasih gula sedikit ya. Kita cobain ya. Ini udah matang guys, jadi nggak masalah kalau kita cobain di pertengahan masak, karena apinya tuh sudah direbus sampai matang banget gitu ya. Ternyata agak kurang dikit lagi ya rasa asinnya, jadi kita tambahkan royco ayam. Royco ayamnya segini aja guys, setengah sendok teh. Kita masak pakai api kecil kurang lebih 5 menit lagi ya, habis itu udah angkat dan tunggu dingin baru kita tutupin pakai tusukan sate ya guys. Oke guys, ini dia sudah matang ya, sudah 5 menit, jadi aku sudah matikan apinya. Nah di sini kita tinggal tunggu dia dingin ya guys. Kalau udah benar-benar dingin baru kita tusukin ke tusukan sate. Oke guys, harum banget. Wangi rempah-rempah dari si yang aku taruh sama bumbu opor juga kalau ditumis kan harum guys ya. Kita tunggu sampai dingin ya guys. Nah kita lihat lagi ya guys buburnya. Nah oh ini ternyata sudah guys, walaupun belum setengah jam ya. Oke segini aja kalau menurut aku buburnya tuh ya. Ini udah lumayan kental loh. Biasa kalau aku beli bubur di abang-abang yang bubur Cirebon itu kadang-kadang ada yang agak encer, tapi ini punya aku kental ya. Jadi kalau menurut aku bikin buburnya sesuai selera kalian ya. Ini 1 cup bisa untuk 3-4 orang makan ya guys. Tuh. Oke, kita matikan dulu rice cookernya ya. Cabut aja langsung. Dah. Siap disajikan guys. Nah ini dia guys, buburnya sudah aku sajikan di mangkok. Yang ini buat miswa aku, yang ini buat aku ya guys. Anak-anak sudah sarapan, jadi kita berdua aja yang makan buburnya. Nah ini satenya yang udah aku tusuk-tusuk, tapi ini belum semua ya, jadi aku tusukin cuma untuk yang aku makan aja berdua sama miswa.
Nah, kuah kuningnya ini aku nggak sengaja bikin ya. Tadi kan wajan yang bekas ngituin ati masih ada kayak sisa-sisa bumbu dikit gitu ya. Aku kasih air aja, kasih air panas, terus kasih royco sedikit dan dididihkan lagi gitu loh, dimasak lagi ininya airnya sampai mendidih, baru kita angkat. Udah deh jadi kuah kuning yang sederhana ya. Tapi ini kuah kuning asal-asal ya guys, karena nggak pakai santan. Kalau di tukang bubur Cirebon kan biasanya dia pakai santan ya. Dan ini aku makan seadanya buburnya. Pakai seledri sama bawang goreng doang ya, nggak ada pelengkap lain. Jadi memang aku bikin bubur ini dadakan. Kalau ati itu memang aku ada stoknya di freezer, tadinya beku. Jadi ya udahlah, pagi-pagi pingin dadakan masak bubur ayam Cirebon ya guys. Tapi ini tidak yang otentik, ini hanya pakai bahan seadanya yang ada di rumah aku ya guys. Oke, kita racik dulu ya buburnya. Nah ini guys, kita masukin kuah kuningnya ya. Ini kuah kuningnya udah aku icip ya, dia agak asin, memang nggak apa-apa buat makan bubur. 1, 2, 3, 4, 5. Udah kayaknya pakai 6 aja cukup deh ya. Nah gitu guys penampakannya. Kita tambahkan atinya, masuk ke sini 2. Nah udah gini jadi deh. Sayang banget nggak ada kerupuk dan sambal ya guys, tapi nggak apa-apa deh. Sekarang aku mau racik buat diriku sendiri. Nah yang ini yang buat aku ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nanti kalau kurang tambah, tapi nambahnya cuma tinggal segini kuah kuningnya ya. Ya udahlah apa adanya aja, oke. Aku juga mau pakai atinya 2 tusuk dulu juga guys, sama kayak miswa ya. Tuh. Oke guys, bubur ayam ala-ala Cirebon siap disajikan ya, alias dimakan untuk sarapan pagi ini. Buburnya sederhana banget ya, yang penting kita bisa sarapan dan kenyang. Selamat makan guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku tentang memasak bubur ala-ala Cirebon ya. Tapi ini dengan bahan seadanya dan ini pun dadakan ya guys. Memanfaatkan bahan-bahan yang ada di freezer gitu ya. Dan aku sama Miso mau sarapan dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Oke guys, aku coba makan buburnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau makan bubur nggak suka diaduk ya guys. Jadi aku kalau makan bubur kayak gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Tapi lebih mantap lagi kalau kita ada santan ya di kuah kuningnya. Hatinya enak. Enak guys. Coba bikin bubur aja sendiri di rumah kayak gini. Tapi saran aku kalau kalian bikin bubur yang lengkap, harus ada kerupuknya, kacang kedelai gitu ya. Kalau cakwe aku nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Sama sambal yang terutama ya. Ini sambal dari tadi aku nungguin tukang sayur guys, tapi ternyata dia belum lewat-lewat karena ini masih pagi, masih jam 9. Biasanya tukang sayur kalau lewat sini jam 10 ke atas ya. Oke, aku lanjutin makan dulu ya guys. Kalian juga kalau belum sarapan, cepet sarapan guys, karena ini udah jam 9 ya. Yuk sarapan bareng. Lagi guys satenya. Enak banget. Ini kita kalau beli di tukang bubur, satunya 2.500 ya. Kalau di Kelapa Gading. Kalau ini bikin sendiri 1 kilo dapat banyak tuh, puas ya. Kita bisa makan sesuka-suka kita. Oke guys, bye bye. Oke, ini dia guys satenya ya, yang buat bubur Cirebon sudah aku tusuk-tusukin semua ya. Karena di sini aku buat makan sendiri, jadi isinya banyak-banyak tuh. Isinya berapa? Bisa isi 6 atau 7 potong ya si atinya. Dan di sini total semuanya sama tadi yang aku makan untuk sarapan dengan miswa itu, semuanya 1 kilo itu dapat 23 tusuk ya guys. Tuh, mungkin kalau untuk dijual jangan isinya 6 atau 7 tusuk. Kita isinya 4 tusuk aja kalau untuk dijual. Aku kalau di Kelapa Gading itu ya
Ada yang 2.500 satu tusuk ini, ada juga yang 2.000 guys. Jadi tergantung tukang buburnya ya. Udah deh, ini nanti aku mau taruh untuk di freezer ya guys, untuk stok kalau pas pagi-pagi kita mau sarapan pakai bubur yang ada satenya ya ini. Cuma buburnya nggak aku nyetok di freezer, bubur mah tinggal tiap hari kita bikin aja kalau mau ya gitu. Jadi nggak melulu tiap hari sarapannya bubur ati, ntar kita asam urat naik guys. Jadi bisa diselang-seling ya sarapannya, oke? Oke guys, sekian aja ya, sudah selesai soalnya.